Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa inna kulla dalalatin finnar. Saudaraku dimanapun antum berada, bagaimana kabar antum semua? Selalu saja ana berharap semoga antum semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, ana teringat dari mulai dulu ikut madrasah pendidikan non formal, ketika masuk pada pelajaran sejarah dan di situ diterangkan tentang siapa ibu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selalu yang dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita bahwasanya ibunda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam namanya Siti Aminah. Dan itu terus berlangsung sampai saya dewasa. Baru belakangan dengan petunjuk Allah kita tahu bahwa penyebutan ibunda Nabi yakni Aminah dengan sebutan Siti ini merupakan satu penyebutan yang sangat bermasalah. Jangan anggap ini masalah yang remeh, karena bisa terkait juga perkara ini dengan akidah. Jangan pernah meremehkan sesuatu, apalagi kalau nanti hasil telaah ternyata hal itu berkorelasi dengan akidah yang kita miliki. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperingatkan kita, innar rajul yatakallam bil kalimah, sesungguhnya ada seseorang yang mengucapkan suatu kalimat la yaro bihi ba'san, di mana ia menganggap kalimat yang ia ucapkan itu biasa-biasa saja, tak mengapa, tak ada dampaknya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Tapi di sisi Allah, dengan kalimat yang diucapkan orang tadi, Allah lemparkan orang itu ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dilempar begitu jauh. Akibat mengucapkan kalimat yang dia menganggap itu kalimat biasa, enggak dipikir lagi, dia anggapnya kalimat ya kecil lah gitu. La yaro biha ba'san, dianggap kalimat yang sepele begitu saja. Tapi dampaknya terkadang kita bisa saja mengucapkan kalimat yang kita sepelekan, dan kalimat itu pada akhirnya menjadi penyesalan, karena dengan sebab ungkapan itu na'udzubillah bisa saja seseorang Allah lemparkan ke dalam neraka. Hadis ini yang tadi saya bacakan adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 2314. Syekh Syuaib Al-Arnaut rahimahullah dalam Takhrijul Musnad nomor hadis 7985 mengatakan hadis ini adalah sahih. Saudaraku, demikian pula terkait masalah penggelaran ibunda Nabi yang namanya adalah Aminah, lalu kita gelar dengan Siti Aminah. Agaknya ini perlu untuk kita kaji. Sebenarnya Siti itu apa? Dan pantaskah penyebutan Siti itu kita lekatkan pada ibunda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Inilah yang akan menjadi bahan kajian ilmiah kita
pada kesempatan yang berbahagia ini. Saudaraku, mari kita awali dulu dengan apa makna siti. Ana telah mencoba membuka berbagai referensi. Jika disimpulkan, kata siti ini berasal dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama berasal dari bahasa Malaysia atau Melayu, yaitu kependekan dari Sayyidati. Sayyidati disingkat menjadi Siti. Sementara untuk laki-lakinya disebut Sidi. Sidi ini kependekan dari Sayyidi. Jadi istilah ini ada yang mengatakan Sayyidati itu berasal dari bahasa Melayu atau Malaysia, yakni Sayyidati yang artinya penghuluku, majikanku, atau sesuatu yang bentuk pemuliaan. Itu menurut versi pertama. Sehingga dari sisi ini kita sebetulnya tahu Sayyid sendiri maknanya itu sebetulnya pemimpin yang kata kerjanya adalah sada yasudu. Jika kata ini dimutaaddikan menjadi sawwada yusawwidu, artinya yang dimuliakan, yang memiliki, membawai suatu kaum. Artinya tokoh terkemuka, dia punya pengikut yang banyak, orang ini berpengaruh, disebut Sayyid, sada yasudu. Yang jika kalimat ini kita mutaaddikan menjadi sawwada yusawwidu. Jika telah dipahami dari sisi bahasa makna Sayyid ini, seperti bisa tadi kita lihat di Lisanul Arab Juz 2 halaman 235, maka kata-kata Sayyid sebenarnya memang sudah ada dalam nas juga disebutkan. Seperti dalam Sahih Muslim nomor hadis 2278. Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ana Sayyid waladi Adam yaumal qiyamah." Kata Nabi, aku ini sayyidnya anak cucu Adam di hari kiamat nanti. Wala fakhar, hanya saja aku mengucapkan itu bukan untuk kesombongan. Para ulama mengatakan perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, aku ini sayyid, memang hakikatnya beliau akan Allah jadikan sayyid bahkan sampai nanti di hari akhir. Lalu Nabi mengatakan, wala fakhar, aku mengucapkan ini bukan karena aku ingin berbangga-bangga diri, berlebih-lebihan. Ini hanya untuk menjelaskan, aku memang akan Allah jadikan sayyid. Itu makna penjelasan ulama kurang lebihnya. Saudaraku, makanya untuk istilah orang yang mengagungkan, bentuk muannasnya itu sayyidah, untuk mengagungkan perempuan yang diagungkan karena kedudukannya, karena kehormatannya, biasanya digunakan dalam bahasa istilah Melayu atau Malaysia ini Siti di depannya. Seperti kita mengenal istilah Siti Sarah, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Fatimah, padahal nama aslinya nggak ada Sitinya. Jadi Siti dimaksud adalah Sayyidati, maksudnya junjunganku. Jadi kalau dikatakan Siti Sarah maksudnya Sayyidati Sarah, Siti Khadijah Sayyidati Khadijah, dan seterusnya dan seterusnya. Pendek kata, makna Siti ini kalau diambil dari sisi bahasa Malaysia ditujukan kepada wanita yang memiliki kedudukan dan derajat yang dimuliakan, yang lalu diberi gelar di depannya Siti, yang merupakan kependekan Sayyidati. Ini penjelasan pertama. Yang kedua,
sebagian lagi yang mengatakan Siti ini berasal dari bahasa Jawa, artinya tanah. Dalam bahasa Jawa yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia ada istilah Siti Inggil. Inggil sendiri maknanya tinggi. Siti Inggil kemudian istilahnya ini diringkas menjadi Siti. Maknanya adalah sesuatu yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Seperti tadi, tanah yang lebih tinggi dari tanah lainnya, orang Jawa dulu menyebutnya Siti. Ya, ketika diserap dalam bahasa Indonesia dikatakan Siti Inggil. Jadi Siti itu tanah, Inggil itu tinggi. Siti Inggil, tanah yang tinggi, bermakna majazi yang kedudukannya lebih dari orang lain, baik karena kehormatannya di masyarakat dan sebagainya. Maka lafaz Siti yang berasal dari bahasa Jawa ini ditujukan untuk mereka yang memiliki, katakanlah, derajat kedudukan sosial yang tinggi lebih dari orang pada umumnya. Hanya saja yang menarik, kalau Siti dalam bahasa Melayu, terutama Malaysia, itu ditujukan untuk mu'annas bentuknya, perempuan, sayyidati tadi. Siti itu sayyidati. Kalau bentuk laki-lakinya sidi, sayyidi. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia atau yang bersumber dari bahasa Jawa, Siti tidak mesti ditujukan untuk perempuan yang unik. Bisa saja ada laki-laki yang dianggap memiliki kelebihan digelari Siti. Contohnya di Indonesia yang paling fenomenal adalah Siti Jenar, Syekh Siti Jenar katanya. Padahal Siti Jenar ini laki-laki, tapi di depannya dikasih kata Siti. Kalau dari sisi di Indonesia, terkadang lafaz Siti disematkan pada yang laki-laki. Itu tidak terlalu penting bagi anak, sebab fokus anak pada dasarnya baik yang dari bahasa Malaysia yang tadinya mungkin berasal dari bahasa Arab sayyidati, bentuk mu'annas dari kata sayyid, atau yang dari bahasa Jawa, tetap maknanya bermakna untuk memberikan sebutan bagi seseorang yang memiliki kedudukan yang agung. Prinsipnya seperti itu, mau dari bahasa Melayu, mau dari bahasa Indonesia. Jika istilah Siti ini telah kita pahami, sekarang kita masuk pada pembahasan yang terkait dengan din kita. Yaitu pertama, pada siapa gelar Sayyid atau Siti itu boleh disematkan. Sayyid atau Sayyidati, kalau tadi bahasa yang kita ringkas, Siti kepada siapa boleh diberikan? Apakah setiap orang, mau mukmin, mau kafir, mau fasik, mau taat, boleh? Wanita kita depannya kasih Siti semua, boleh? Ataukah ini ada semacam persyaratan ditinjau dari sisi syariat? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka mari kita lihat, jika kita melihat nas-nas yang datang, Nabi terkadang menyebut sebagian dari umatnya itu dengan istilah Sayyid, pemuka, tuanku. Itu tapi selalu beliau sematkan kepada orang yang terkemuka, baik dari sisi ilmu atau kepemimpinan, dia menjadi tokoh dalam suatu kaum tapi beriman. Sebagai contoh, pada suatu ketika di hadapan para sahabatnya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbicara tentang cucunya yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Saat itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innabni hadza sayyid.
Anak ulang. Inna ibni hadza sayyid. Seraya ini menunjuk kepada cucu beliau Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau katakan, anakku ini, yang beliau maksud anak di sini cucu, yaitu Hasan bin Ali. Dia inilah yang nanti akan menjadi sayyid, penghulu, pemuka, tokoh utama. Ini terdapat dalam Sahih Bukhari nomor hadis 2704. Sekarang mari kita lihat lagi, kapan lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan gelar sayyid. Suatu ketika saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama sahabatnya, tiba-tiba datang dengan mengendarai seekor kuda seorang sahabat beliau, yang sahabat beliau ini pemuka kabilah Aus dan pejuang Islam yang sangat terkenal, yang namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, tokoh pemuka di kaumnya yang sangat terkenal, di samping pejuang Islam yang sangat handal, datang seraya menunggang kuda. Saat mau turun dari kuda itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabatnya untuk membantu menurunkan Sa'ad dari kuda itu, supaya jangan jatuh turun dari kudanya. Karena sayang dan penghormatannya Nabi kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Tahukah kita apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabat saat diperintah untuk membantu Sa'ad bin Mu'adz? Beliau katakan, "Qumu ila sayyidikum." Hai sahabat-sahabatku, tolong kalian semua sekarang berdiri menuju ke sayyidmu, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, untuk bantu dia saat ini turun dari kuda supaya jangan terjadi celaka atau jatuh dan sebagainya. Di sini yang mau Anda fokuskan adalah bolehnya penyebutan sayyid kepada tokoh yang mulia beragama Islam. Ini hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abu Dawud 5521 Sahih, dan kata Al-Hafidh rahimahullah dalam Fathul Bari juz 11 halaman 52 hasan. Yang jelas hadis ini benar bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam insyaallah. Saudaraku, dari hadis ini kita mendapat pelajaran bahwa sebutan sayyid ini terkadang Nabi semakan kepada orang yang di luar dirinya, yaitu kepada orang yang dianggap memiliki kedudukan yang agung. Seperti tadi ya, kepada cucu beliau dan juga kepada seorang sahabatnya yang mulia saat beliau memerintahkan sahabat lainnya untuk menurunkan dari kudanya tadi. Jika demikian, atas dasar inilah maka para ulama membolehkan penyebutan istilah sayyid kepada orang lain jika memenuhi persyaratannya tentunya. Hal ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah setelah beliau menyebutkan hadis-hadis terkait dengan penyebutan sayyid. Beliau diantaranya berkata, al-jam'u baina hadhil ahadis, kesimpulan dengan mengkompromikan berbagai hadis yang terkait dengan sebutan sayyid tadi, annahu la ba'sa, ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa, boleh biitlaq, kalau kita memutlakan sebutan fulan sayyid, fulan itu sayyid.
Juga ya sayyidi, wahai tuanku, sayyidi, penghuluku, boleh. Wasyabaha dzalik, dan hal yang seperti itu. Dengan syarat, tapi kata Imam Nawawi rahimahullah belum selesai. Idza kanal musawwad, hal ini boleh dilakukan jika orang yang kita sebut dengan sayyid tadi, yang kita sematkan gelar sayyid tadi, benar-benar memiliki fadilan khairan, memiliki kelebihan, keutamaan. Kelebihannya dari sisi apa? Imma bi ilmin, bisa saja karena dia memang ilmunya tinggi, benar-benar dia memiliki ilmu yang tinggi. Wa imma bi salah, atau karena dia dikenal kesolehannya. Masya Allah, dia ini solehnya sangat di mata dohir, benar-benar orang yang layak untuk dijadikan teladan dalam kesolehannya. Maka boleh kita sebut sebagai sayyid. Sayyid dalam kesolehan. Wa imma bi ghairi dzalik, dan boleh juga dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan selain dari tadi. Dengan apapun, kepemimpinannya misalkan, ketokohannya yang memang ketokohannya real, ini boleh. Hal ini dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Adhkar halaman 362. Walau begitu, saudaraku, Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam tetap mengingatkan umatnya dikarenakan khawatir penyebutan sayyid ini dilandasi sikap berlebihan sehingga orang bermudah-mudah menyebabkan seseorang sayyid, sedikit-sedikit sayyid. Apalagi kalau gelar itu, penyematan itu diiringi sifat ghulu, berlebih-lebihan memuja. Nabi menutup arah gelar semacam itu jika dikhawatirkan menimbulkan pintu kesirikan. Hal ini bisa kita lihat dari kisah yang disampaikan oleh Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu. Intolaktu fi wafadi Bani Amirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu, aku pernah pergi bersama rombongan utusan Bani Amir untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah ketemu, maka kami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami." Coba perhatikan, para sahabat ridwanullah menyebut Nabi sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Tidak diragukan lagi, apalagi hal ini juga telah disebutkan di awal bahasan tadi. Nabi sendiri menyebut, memang aku ini sayyid di hari kiamat, tapi ini aku ucapkan bukan karena kesombongan. Hadisnya telah ana bawa di awal bahasan. Sahabat lalu menyebut, anta sayyiduna, engkau sayyid kami. Tapi Nabi karena kekhawatiran ini belum terlalu paham tentang batasan tauhid dan sebagainya, langsung beliau mengatakan, as-sayyidullah tabarak wa ta'ala. Ingat, sayyid itu yang hakikinya adalah Allah tabarak wa ta'ala. Maka para sahabat ganti. Wah, ini Nabi kelihatannya keberatan nih, ya, disebut dengan sayyid. Maka diganti, wa afdaluna fadlan wa a'zamuna qaulan. Engkau adalah orang yang paling utama di antara kami-kami ini, dan orang yang paling agung di antara kami-kami ini. Mendengar pujian yang cukup bagus ini, Nabi tetap tidak suka karena tadi khawatir bisa menumbuhkan sikap ghulu. Langsung beliau mengatakan, "Qulu biqaulikum au ba'da qaulikum." Hei sahabatku, kamu kalau bahasa bebasnya, kalau ngomong yang biasa-biasa saja, yang wajar-wajar saja. Sampai beliau katakan, wala yastajriyannakum syaiton, jangan kamu sampai digelincirkan setan dengan perkataan. Ulama menjelaskan yaitu kekhawatiran nanti berlebihan, yang tadinya
sebutan ini, sebutan pemuliaan, semakin lama semakin ekstrim nantinya. Ya, awalnya sayyid, engkau paling agung, engkau paling utama, terus naik, khawatir nanti ekstrim, hulu. Makanya Nabi SAW mengatakan kulu biqaulikum au ba'di qaulikum, kalau ngomong yang wajar-wajar saja, batasi dengan bahasa-bahasa yang sejalan dengan syariat. Ini karena kekhawatiran, padahal kita tidak ragu, tentu Nabi kita SAW adalah sayyid. Kita juga tidak ragu, beliau adalah manusia paling utama, dan tidak ada di antara kita pun yang meragukan bahwa beliau orang yang kedudukannya paling agung di sisi Allah. Tapi ketika kalimat ini diucapkan dengan kekhawatiran orang menjadikan hulu, Nabi melakukan sudzul dzari'ah, tindakan preventif dengan mencoba agar mengingatkan, awas, hati-hati dengan ucapanmu, jangan sampai lalu terseret setan lebih jauh lagi. Saudaraku, hadis yang tadi saya bacakan tentang rombongan yang menghadap Nabi lalu menyebut engkau sayyid kami, lalu Nabi mengatakan as-sayyidullah dan seterusnya, tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud 4806 dan lain-lain. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis ini sahih dalam Islahul Masajid 139. Jika perkara ini telah dipahami, sekarang masuk kita pada pembahasan, bolehkah menyebut orang kafir dengan sebutan sayyid atau sayyidati? Ini boleh nggak? Ini orang kafir, engkau sayyidku, ya, atau siti, ya, yang tadi siti itu sayyidati, sama. Tapi ke orang kafir nih, sebutan ini kita sematkan sebagai sebutan untuk orang kafir, boleh tidak? Jawabannya tidak dibenarkan dengan beberapa alasan. Paling tidak anak ingin menyampaikan pada saat ini 3 alasan. Pertama, jika penyebutan sayyid kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun Nabi berupaya agar umatnya jangan berlebihan, karena takut terseret lebih ini, membuka pintu syirik. Itu kepada Nabi SAW yang sudah pasti beliau memang sayyid kita. Bagaimana mungkin hal ini akan dibolehkan kepada orang kafir? Ini secara mutlak orang kafir sebagai sayyid. Ini alasan pertama. Alasan kedua, beberapa hadis tentang penyebutan istilah sayyid dari mulut Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, semua nasnya ditujukan kepada memang orang yang asli memiliki keutamaan dan beriman. Tadi contohnya kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kedua kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, pemuka kaum Aus, ya, yang memang beliau ini dikenal juga sebagai pahlawan Islam yang luar biasa dalam peperangannya. Nabi menyebut dia sayyid, ya, itu karena memang beriman, dikenal sangat bertakwa, juga dikenal pejuang, pemimpin kaum yang memang sudah masyhur, dan belum pernah Nabi kita SAW menyebut sayyid kepada apalagi orang kafir. Dan yang semakin mempertegas ini, itu tadi alasan kedua, adalah alasan ketiga, ada nas yang tegas melarang penyematan sayyid kepada orang-orang yang rusak, baik rusak karena munafik, kafir, apalagi kafir, musyrik, ya, tidak boleh. Mari kita lihat dalil masalah ini, yaitu hadis riwayat Abu Dawud 4977 yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami 7405 sahih. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, la taqulu lil munafiq, jangan kalian berani berkata kepada orang munafik, sayyiduna, kau sayyid kami. Jangan, untuk orang-orang munafik tidak boleh kau menyematkan sayyid. Mengapa? Fa in yakun sayyidakum, jika orang tersebut benar-benar sayyid kalian,
faqad askhattum rabbakum azza wa jal, sungguh ini berarti kalian telah mengundang kemarahan Tuhan kalian. Kau berani menyematkan gelar sayyid kepada orang yang tidak pantas, munafik, kafir, musyrik, ahlul bid'ah. Kau berarti mengundang Allah untuk marah kepada Anda. Tidak boleh. La taqulu, jangan. Wa hadza hadis sahih. Atas dasar ini Imam Nawawi rahimahullah lalu mengatakan, setelah beliau mengatakan bolehnya penyebutan sayyid untuk orang yang memang utama seperti yang tadi ana singgung di awal tadi barusan, beliau lalu menambahkan, wa in kana fasikon, namun adapun kalau orang itu ternyata orang yang fasik, nyatanya dia ini tukang mabok, tukang ngadu ayam, cuma menang bajunya doang, mungkin bajunya sering pakai sorban misalkan, padahal dia fasik aslinya. Au mutahiman fi dini, atau agamanya dicurigai kebenaran, kesohian orang ini. Dukun-dukun paranormal hanya karena dia pakainya ini udeng-udeng haji kata orang Jawa, dia pakainya bergaya ini, padahal orang ini orang yang brengsek, akidahnya nggak benar. Au nahwi dzalik, atau yang seperti itu, pokoknya orang-orang yang brengsek lah, fasik, agamanya juga nggak jelas, dicurigai orang ini. Maka kuriha ayyuqal, dibenci untuk disematkan sayyid dengan sebutan sayyid. Lihat Al-Adhkar halaman 362. Sementara ikhwan, dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah juz 11 halaman 349 sampai 350 juga dijelaskan di situ, wa amma itlaq lafzus sayyid alal munafiq, adapun penyembatan lafaz sayyid kepada orang munafik, fal munafik laisa min hadhil khisal fi syai', maka orang munafik tidak sedikit pun masuk pada ranah yang berhak mendapat gelar ini. Li'annahu, dikarenakan munafik itu kadhib, mudallis, khain, mereka ini pendusta, ya, penyamar, pengkhianat. Tidak boleh. Ini dalam Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Bahkan dikatakan di dalam keputusan fatwanya tersebut, bahkan yang seharusnya la yajuzu lil muslim, tidak dibolehkan bagi seorang muslim ayu azam ghairu ma azzamahu din, tidak boleh seorang muslim mengagungkan apa-apa seseorang yang dia ini tidak juga mengagungkan agama Islam ini. Dia nggak pernah, ya, nggak boleh, ya, bahkan bal ahanah, bahkan semestinya kita merendahkan, menghinakan dia lifusqihi, dikarenakan kefasikannya. Mestinya kepada orang-orang yang fasik, ya jangan disebut sayyid. Masa pemimpin, orang munafik, orang brengsek. Bahkan katanya wa yadkhulu fi dzalik, perkara ini masuk juga ta'zim al-munafikin. Ya, yang masuk ke ranah ini orang yang jelas munafiknya. Tidak boleh. Bahkan pada alinea selanjutnya wa kadza ta'zim al-fasidin al-mufsidin, ya, demikian pula orang-orang yang dikenal dia ini sebetulnya merusak, fasik, wadzalimin, zalim, wal kafirin, kafir, katanya. Tidak boleh. Karena mereka ini justru orang yang pada dasarnya memerangi agama Allah, tidak layak diberi gelar sayyid. Bagaimana Anda menyebut kok orang yang merusak agama tidak mengagungkan syiar Allah disebut sayyid? Sayyid apanya? Ahlul bid'ah, pembawa kesyirikan, sayyid. Allahul musta'an, dia telah merobohkan agama ini. Anda tidak pantas untuk menyebutkan sayyid pada orang yang semacam ini. Sayyid itu adalah orang yang dikenal taat, benar manhajnya, atau tokoh-tokoh agama yang mereka ini, atau tokoh pemimpin yang mereka ini taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, saudaraku, jika perkara ini sudah jelas, sekarang
kita masuk pada inti pertanyaan yang merupakan pembahasan yang awal ana muat. Kalau begitu boleh enggak kita menyebut ibunda Nabi yang nama aslinya Aminah menjadi Siti Aminah? Tadi nama aslinya ibunda Nabi itu Aminah, enggak ada Sitinya, sama seperti Hajar, Siti Hajar. Aisyah aslinya mah Aisyah saja. Kalau kepada Aisyah radhiyallahu anha sudah otomatis penggelarannya sangat tepat karena beliau Aisyah adalah sayyidah bagi kita semua. Khadijah radhiyallahu anhu tak diragukan, beliau adalah sayyidah bagi kita semua. Tapi Aminah ini yang jadi masalah. Karena ana sudah membahas dalam kajian yang ana spesialkan dalam video yang ana unggah beberapa waktu lampau. Apakah kedua orang tua Nabi, yaitu Abdullah dan ibunya Aminah, beriman atau kafir? Kalau orang yang punya anggapan ibunya Nabi itu seorang beriman, wanita beriman, lalu menggelari dengan Siti Sayyidati, layak. Kalau dia berkeyakinan ibundanya Nabi seorang mukminah. Tapi tadi ketika kita, terutama anak, sampai hari ini berkeyakinan, dan ini manhaj yang benar, akidah yang benar, ibunda Nabi yaitu Aminah orang yang mati dalam keadaan kafir, maka tidak boleh kita menyematkan gelar Siti Sayyidati karena dia bukan sayyidah buat kita. Karena gelar sayyid tidak boleh dibenarkan tadi seperti yang fatwa ulama kecuali kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya syarat mutlak. Sementara kita tahu, untuk sedikit mengingatkan hal ini, dalam Sahih Muslim 976, ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi. Ini Sahih Muslim, nggak usah diragukan kesahihannya. Aku pernah minta kepada Allah agar Allah sudi mengampuni ibuku. Falam yu'zan li, tapi Allah tidak memberikan dispensasi. Betapapun engkau seorang Rasul, ibumu itu adalah ibu yang kau sayangi, tapi mati kafir tidak berhak mendapat ampunan dari Allah. Wasta'dzantu an azuro qabroha, lalu aku minta kepada Allah, ya sudah kalau nggak boleh minta ampunan untuk ibuku yang kafir itu, maka aku minta dispensasi sekedar ziarah aja, enggak memintakan ampunan. Fa'udzinali, Allah lalu memberi izin sekedar ziarah, silakan. Tapi memintakan ampunan, walau itu ibu kandungmu sendiri, bahkan walaupun kau seorang Rasul, setelah tahu bahwa ibumu mati dalam keadaan kafir, tidak bisa. Atas dasar hadis ini, Syamsul Haq Azim Abadi rahimahullah, dengan berdasar hadis tadi lalu mengatakan falam yu'zanli, yang dimaksud pengertian Allah lalu tidak memberi izin padaku untuk memintakan ampunan bagi ibuku yang telah wafat, maksudnya katanya li'annaha kafiroh, ini dikarenakan ibunya Nabi itu seorang kafiroh, kafir perempuan. Wal istighfar lil kafirin, sementara memintakan ampunan untuk orang kafir la yajuz, tidak dibenarkan. Lihat Aunul Ma'bud juz 9 halaman 57. Saudaraku, dari apa yang ana jelaskan sudah ana sampaikan. Kalau ada yang berpendapat ibunda Nabi itu beriman, tentu penggelaran sayyidati atau siti tadi tak akan masalah, bahkan layak. Tapi ketika kita berkeyakinan ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mati dalam keadaan kafir, tidak dibenarkan kita menyematkan gelar Siti di hadapan nama ibunda Nabi Aminah. Jadi cukup kita menyebutnya Aminah saja tanpa ada gelar Siti Aminah. Beda dengan tadi, kalau orang-orang yang memang dikenal, ya sepakat ulama Islam dan baik, Khadijah boleh kita menyebut Siti Khadijah, Sayyidati Khadijah, Sayyidati
Fatimah, Sayyidati Aisyah, karena mereka memang adalah sayyidah buat kita semua. Makanya ikhwan, jangan menganggap perkara ini remeh, sebab tatkala kita menyebut Sayyidati atau Siti di depan sebutan orang munafik, orang kafir, melanggar hadis tadi, jangan kau sebutkan kata Nabi, jangan kau kasih sebutan Sayyid kepada orang munafik. Yang lalu ulama mengatakan, ya termasuk golongan munafik itu tadi yang dikatakan ulama, orang-orang yang brengsek akidahnya, apalagi yang kafir, musyrik, tentu tidak diperkenankan kita menggelari mereka, menyematkan mereka dengan gelar Siti atau Sayyidati, Sidi atau Sayyidi, karena mereka bukan Siti, bukan Sidi. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang Ana sampaikan dapat menjadi tambahan informasi, dan kita memohon kepada Allah atas kekeliruan lisan-lisan kita selama ini. Semoga Allah memaafkan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassallallahu ala Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.